Racikan Berita 1. Hari ini walaupun hujan deras, saya sampaikan di belakang sana itu makin para aktivis yang melihat ketidakadilan hari ini yang dipertontonkan oleh para elit-elit Polri. Saya perjelas ini yang dilakukan oleh elit-elit Polri, karena persoalan ijazah palsu ini adalah persoalan elit Polri yang masih mau aja ngikutin, apalagi ini kemauan geng Solo. Nah, hari ini geng rakyat berdaulat, geng rakyat bersatu akan melakukan perlawanan itu semua. Tadi udah disampaikan banyak, tadi beberapa perwakilan daripada kawan-kawan aktivis buruh. Kita akan segera menggelar aksi besar-besaran ke istana, meminta kepada Presiden Prabowo untuk segera mengakhiri permainan hukum ini. Ini permainan hukum, karena persoalannya ijazahnya nggak pernah dibuktikan asli. Tiba-tiba orang ditersangkakan. Lagi-lagi kepolisian terus mengulang terus apa yang dia sudah lakukan terhadap Bambang, Tri, dan Gus Nur. Padahal mereka kemarin sudah mendapatkan amnesti dari Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo udah tahu bahwa persoalan ini sebenarnya tidak layak untuk ditindaklanjuti tindakan pidananya. Maka dari itu, melihat pembangkangan-pembangkangan yang dilakukan oleh elit-elit Polri hari ini, maka sebagai atasan daripada Polri ini adalah Bapak Presiden Prabowo, ormas, buruh, mahasiswa, nanti kita akan lakukan konsolidasi untuk melaksanakan aksi besar-besaran di istana agar supaya Bapak Prabowo bisa segera mengevaluasi elit-elit Polri mana saja yang mencemarkan harkat martabat institusi Kepolisian Republik Indonesia, yang harusnya peduli kepada rakyat, harusnya melindungi rakyat, mengayomi rakyat, juga menjaga kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Apalagi yang disampaikan oleh Rismon, Roy Suryo, Tita, dan kawan-kawan yang hari ini ditersangkakan, itu adalah sebuah penelitian berdasarkan data dan fakta yang ada, ya kan? Malah digiring menjadi pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan apalagi satu pasal pidananya itu. Harusnya sekali lagi kita tekankan, Jokowi harusnya datang dulu ke pengadilan, tunjukin ijazah aslinya. Nanti pengadilan bilang ijazah lu asli apa enggak, baru bisa ini ditindaklanjuti laporan kepolisiannya. Tapi sampai hari ini Jokowi tidak pernah hadir di pengadilan bawa ijazahnya. Wajar publik curiga bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ya kan, melihat dari foto-fotonya saja hidungnya aja beda, kacamatanya aja beda, kumisnya beda, giginya beda. Kenapa dibilang itu ijazahnya Jokowi? Ya kan, telinganya beda, ya kan, kenapa dibilang ijazahnya Jokowi? Jadi sekali lagi pihak kepolisian agar jangan sampai tergiring, agar jangan sampai dibawa-bawa, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, merusak demokrasi, merusak hukum, ya kan, dan merusak perintah dan pidato-pidato Pak Prabowo yang selalu bilang. Kemarin Pak Prabowo bilang, jangan lagi ada polisi itu atau jaksa mencoba mencari-cari pasal untuk menghukum seseorang. Itu jelas. Jadi apa yang dilakukan oleh elit Polri hari ini adalah sebuah pembangkangan terhadap perintah Pak Prabowo. Maka dari itu, dalam hal ini, ya kan, menyimak pernyataan daripada dua orang tim reformasi Polri, Pak Jimli Asidik dan Pak Mahfud MD, sudah jelas-jelas menyatakan di media sosial bahwa seharusnya ijazah Jokowi itu dibuktikan dulu di pengadilan keasliannya. Ya kan, baru kemudian karena pihak kepolisian tidak punya kewenangan atau tidak punya kapasitas untuk menentukan itu asli apa palsu. Dan suara-suara, saya kira polisi salah mencermati, salah menerjemahkan
pesan-pesan Prabowo ketika Pak Prabowo mengambil alih persoalan HUS. Dikiranya Prabowo melindungi Jokowi. Ternyata tidak. Jam 2 siang, yang 8 orang ini kemudian ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Tetapi jam 4 sore, Pak Prabowo segera merantik tim reformasi Polri. Artinya Prabowo tahu di dalam tubuh institusi kepolisian ada yang tidak beres. Maka dari itu persoalan-persoalan ijazah ini adalah sekali lagi adalah persoalan kepentingan elit-elit atau jenderal-jenderal yang ada di pihak kepolisian. Jadi dalam kesempatan ini saya minta kepada kepolisian, bebaskan segera Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan kawan-kawan dari segala tuntutan. Karena apa yang Anda lakukan ini adalah sudah mempolitisasi hukum, sudah mengacak-acak hukum. Anda kepolisian hari ini membuat hukum di Indonesia itu menjadi semakin tidak waras, tidak berlogika, dan tidak bisa menunjukkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Dan hari ini rakyat menyaksikan, sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau kasus ijazah palsu ini, petani-petani di kampung-kampung, anak sekolah di kampung-kampung, anak SD di kampung-kampung itu udah tahu kasus ijazah palsu Jokowi ini. Jadi diharapkan Anda dapat mengungkap tabir ini dengan baik. Kalau Pak Jokowi salah, ya udah tentukin saja salah. Kemudian diserahkan ke kejaksaan, diproses di pengadilan. Kalau Pak Jokowi akhirnya dihukum penjara gara-gara ijazahnya palsu, maka kan dihukum aja dulu, di penjaranya dulu. Nanti serahkan Prabowo. Prabowo kan punya hak untuk mengampuni. Seperti Bambang, itu kita serahkan ke sana. Tetapi jangan potong kompas, jangan bypass hukum di tengah jalan. Tentu saja jika ini terus dibiarkan, maka sudah dipastikan investor-investor yang ada di luar negeri itu akan semakin bertanda tanya terhadap posisi hukum kita, pemerintah kita yang dianggap tidak konsisten. Jadi pidato-pidato Pak Prabowo di luar negeri yang menggelegar, yang viral itu tidak ada gunanya di mata dunia internasional, karena Indonesia diacak-acak oleh oknum-oknum yang ada di Polri. Begitu penjelasan dari saya. Jadi sudahlah, sadarlah, hentikanlah permainan-permainan elit-elit Polri terhadap kasus ini. Biarkan dia berjalan apa adanya. Karena hari ini semua netizen, semua rakyat Indonesia sedang memplototi kasus ijazah palsu ini. Jangan sampai harkat, martabat, marwah kepolisian runtuh lagi di mata rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga kepada tim reformasi Polri bahwa kasus ijazah palsu, kasus tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebagai uji keseriusan terhadap tim reformasi Polri, benar-benar enggak dia reformasi di Polri atau tidak. Karena rakyat ikut memantau, rakyat ikut menonton hari ini, rakyat ikut memantau, dan para aktivis ini nanti juga akan segera minta waktu kepada tim reformasi Polri untuk menerima kami audiens terkait masalah reformasi di tubuh Polri. Nanti kita akan surati secara resmi dan kita minta nanti seluruh perwakilan ormas, serikat buruh, aktivis, advokat, ya kan, kita beraudiensi dengan tim reformasi Polri. Karena tim reformasi Polri udah minta bahwa mereka akan minta masukan-masukan dari masyarakat. Nah, yang hadir di sini paham betul bagaimana kronologis ijazah palsu Jokowi dari tahun 2019 sampai sekarang. Ya kan, dia tidak pernah terungkap. Yang mau mengungkap malah dipenjarakan. Ini tidak boleh lagi terjadi di era Pak Prabowo saat ini. Sekali lagi, ini tidak boleh lagi karena sudah terjadi kemunduran hukum. Ya kan? Sia-sia semua apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo melalui program-program kerakyatannya, program-program pro demokrasinya, dan program-program pro hak asasi manusia. Kalau oknum-oknum Polri seperti saat ini terjadi, masih aja ada hal-hal kejadian seperti ini. Ya, mungkin dari saya itu saja. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Bang Daeng ya. Jadi jelas apa yang dikatakan dari banyak tokoh, Bang Daeng juga, wahai Pak Prabowo, Anda itu berbeda ya, kualitas dengan presiden sebelumnya yang dia mudah menjarakan tanpa bukti, memberikan tunjukkan ijazah pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur.
apakah Pak Prabowo yang dianggap tinggi nilainya bagi masyarakat dibanding Jokowi akan memenjarakan 8 tokoh juga tanpa Jokowi menunjukkan ijazahnya? Ini harus dipikir karena semua pada saat sekarang ini semua tokoh, semua aktivis bergerak. Ya. Ini kami kesulitan untuk mewawancarai dari para tokoh di situasi hujan yang sangat deras, ya. Tetapi nampaknya ada beberapa elemen tokoh ya dari gerakan aliansi rakyat menggugat tokoh Jakarta, tetapi walaupun dia ada tokoh dari Jawa Timur dan Madura, namanya Mbak siapa? Mbak Dedi, Mbak Esa, silakan Mbak Esa. Ya, kepentingan kita ke sini adalah untuk mengawal Pak Roy Suryo. Jangan sampai ada Pak Roy Suryo lagi dipenjarakan. Itu saja. Kita jauh-jauh ke sini untuk mengawal dan membersamai Pak Roy. Kita ini mama yang waras ya, bukan mama termul yang di sana. Kita aja membenahi keluarga kita, apalagi negara. Negara kita perjuangkan juga. Anak cucu kita harus diselamatkan. Jangan sampai kebohongan ini merajalela. Jangan sampai kebohongan ini dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Semua mak-mak isi di sini mendukung untuk Pak Roy Suryo. Merdeka. Belum merdeka ya. Karena presidennya masih dipengaruhi oleh presiden yang kemarin. Kita emang belum merdeka. Tapi insya Allah Pak Presiden Prabowo akan menuntaskan semua. Tolong Pak Prabowo, dengarkan keluhan mama, dengarkan keluhan kami. Kami ada di perjalanan kebenaran. Pak Prabowo, inilah mama yang berjuang demi keadilan, kebenaran, berdiri di sini di Polda. Ya, terima kasih. Ya, baik. Tuh, semangatnya ya para aktivis ya. Bahkan mak-mak yang rela meninggalkan rumah dengan masa karena demi keadilan, karena demi kebenaran, karena penegakan hukum. Tapi janganlah proses penegakan hukum ini dikotori. Saya yakin mungkin ya Polda atau Metro Jaya atau Reskrim lah ya. Dia dengan sukarela melakukan ini, mungkin ada tekanan-tekanan untuk melakukan ya, pemanggilan yang sedangkan proses untuk pengecekan atau BAP sudah berlangsung dan sekarang ditersangkakan, itu sangatlah sulit untuk dilakukan pembuktian. Karena bukti-bukti itu tentu bukan pada Polri, bukan pada polisi. Masa ijazah pembuktian itu ada pada para peneliti, para hakim nanti. Maka proses pengadilan ya harus dilakukan keberanian hakim untuk memanggil ya tentunya Jokowi yang membuat heboh bahwa ijazah itu tidak pernah ada, tetapi dipaksa-paksakan ya bahwa kita harus berhenti. Ini ada bukan yang persoalan sederhana masalah ijazah ini. Update deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami update bahwa ini adalah tahapan kedua pemeriksaan pejuang-pejuang kita dan di dalam masih dilanjutkan setelah tadi isoma. Apa itu isoma? Istirahat, sholat, makan, maem. Gitu. Dan tadi sambil menunggu kami sudah menghubungi sejumlah tokoh untuk menandatangani surat jaminan penangguhan penahanan yang intinya kami siap menjamin bahwa pejuang-pejuang kita ini hari ini diperiksa tidak akan lari, tidak akan kabur ya, tidak akan menghilangkan barang bukti. Mau dihilangkan kemana kan buktinya dikekep sama saudara Jokowi. Kita minta ditunjukkan masih dikekep, nanti katanya buktinya kalau di pengadilan katanya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh untuk menandatangani surat jaminan. Dan kami sih merasa tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan, apalagi sudah ada presiden di Polda Metro Jaya ini orang dengan status tersangka juga tidak lakukan penahanan. Siapa? Firly Bahuri sudah 2 tahun status tersangka, dan saya pikir kami akan kooperatif untuk melakukan penyidikan ya, diperiksa kapanpun siap, sehingga jaminan dari tokoh ini menjadi ukuran objektif kepastian bahwa
penyidikan perkara bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan. Bang, Itu Pak Lim. ini kekhawatiran ya. Gimana? Andai kata bukti-bukti orang yang kena jadi terdakwa atau tersangka, ya, mereka tidak diapa-apakan. Andai kata ini masyarakat ini bertanya apa yang harus dilakukan kalau ternyata mereka ini kemudian ditahan gitu. Saya yakin Polda tidak melakukan itu ya, karena kan Polda tidak ingin merusak citra institusi kepolisian. Karena kan kita semuanya yang sekolah ataupun yang tidak sekolah kan tahu ada asas kesamaan di muka hukum, politik before the law. Ada namanya Sylvester Matutina, jangankan di tingkat tersangka, sampai terpidana pun hari ini juga tidak ditahan-tahan. Dulu waktu disidik juga tidak ditahan. Firly Bahuri tidak ditahan. Saya pikir juga Polda akan mengambil sikap yang sama demi persamaan di muka hukum, apalagi di kasus ini tidak ada urgensinya untuk melakukan penahanan tadi. Mungkin saya lebih memilih pilihan untuk tidak berandai-andai, karena kalau sampai itu terjadi, kasihan masa depan hukum kita, kasihan masyarakat yang melihat perkara ini, dan tentu ini akan berdampak pada kredibilitas institusi penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. Pak Gufroni, ya silakan. Pak Gufroni, update lagi nih. Update. Jadi kita dapat sekuat baru. Iya. Kebetulan Pak Gufroni diutus langsung oleh Pak Busro Mahdar. Silakan Pak. Silakan Pak Gufroni. Ya, jadi kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta para advokat untuk kita mendampingi Bapak Roy Suryo dan Bang Rismo Janipar untuk pemeriksaan sebagai tersangka ya di Polda Metro Jaya. Tentu saja kami dari LBH Muhammadiyah ingin membersamai ya perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengungkap terkait dengan skandal ijazah palsu yang diduga milik Jokowi gitu ya. Dan tentu saja dalam proses pemeriksaan kali ini kita berharap agar ijazah asli yang selama ini dipertanyakan banyak orang bisa dibuka untuk publik ya, sehingga ini untuk menghilangkan rasa penasaran kita apakah ijazah itu memang ada atau tidak, ijazahnya itu asli atau palsu. Nah, jadi sekalipun misalnya Bang Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, bagi kami ini pun sebetulnya bisa jadi momentum untuk semuanya bisa dibuka ya. Dan kalaupun kemudian nanti dibawa ke persidangan, kita mendesak agar Jokowi juga untuk gentleman datang ke pengadilan dan membawa langsung ijazah aslinya. Karena setahu saya ijazahnya itu katanya ada di rumahnya. Dan itu diperlihatkan oleh beberapa pendukungnya. Belakangan kami dapat informasi ternyata bukan ijazah aslinya, tapi laminating, scan yang dilaminating. Nah, jadi artinya pendugaan-dugaan kita soal apakah ijazahnya itu asli atau tidak, itu nanti akan dibuka di persidangan. Jadi sekalipun Bang Roy Suryo dan yang lain jadi tersangka, bagi kami ini tetap adalah sesuatu yang harus kita ambil hikmahnya, bahwa mungkin melalui jalan inilah kira-kira begitu ya. Ijazah asli bisa diperlihatkan kalau ada, gitu ya. Kalau tidak ada, tentu saja ya terus status tersangkanya harus dihapuskan, harus ditutup demi hukum. Dan tentu saja Jokowi juga harus bertanggung jawab. Kalau nanti pada saat di persidangan perkara pidana tidak menunjukkan sampai selesai, maka tentu kita menuntut agar Jokowi untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan kita bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebetulnya soal dugaan ada ijazah palsu ini kan sebetulnya pintu masuk. Ingin kita berharap agar skandal-skandal kejahatan yang selama ini dilakukan selama 10 tahun sejak Jokowi berkuasa itu bisa dibongkar semua. Gitu ya. Misalnya soal apakah ada praktek tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek yang nilainya triliunan itu. Misalnya proyek kereta api WUS, itu kan ya. Yang sampai hari ini kita tidak tahu apakah memang KPK serius untuk mengungkapnya. Walaupun memang sudah mulai ada pemeriksaan-pemeriksaannya.
Yang kedua misalnya soal IKN. IKN itu penting bagi kita. Karena ini menyangkut dana rakyat, menyangkut uang APBN yang harus dipertanggungjawabkan pada publik gitu ya. Karena kita tahu bahwa proyek IKN adalah proyek yang memang dipasarkan untuk sekedar bahwa ini adalah ambisi dari Jokowi. Jadi kasus ijazah palsu semestinya ini juga bisa membuka tabir kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Kira-kira demikian. Baik, saudara, yang menarik ya, yang menarik ya dari Mas Gufroni dan Pak Ahmad Husainuddin ya, bahwa yang ketar-ketir ternyata bukan kita semua, bahkan bukan terdakwa. Yang ketar-ketir adalah tentunya Jokowi, yang nanti pada saat persidangan disuruh menunjukkan ijazah itu. Andai kata dia sama menunjukkan, misalnya asli, selama ini mengapain itu ya, dia disembunyikan mungkin gaduh besar panjang ya. Saya kira mungkin bagaimana Pak Husainuddin nanti sebelum Pak beliau ini masalah ini tidak akan mau bubar sebelum membersamai mereka yang sedang ditahan di dalam. Tenang saja, saya berkeyakinan Pak Kapolda melihat animo aspirasi masyarakat yang ingin proses daripada penyidikan ini adil, transparan, equal, dan menghormati asas praduga tidak bersalah. Di antara penerapan asas praduga tidak bersalah itu tentu seorang yang belum divonis hakim tidak boleh dong diberikan sanksi ditahan hukum, walaupun wewenang itu ada pada penyidik. Apalagi kalau kita kaitkan di KUHP ya, kewenangan itu kan dibatasi, dan pembatasan itu diantaranya adalah kekhawatiran, dan kekhawatiran untuk lari dari pidana ini, lari menghilangkan barang bukti kemudian mengulangi lagi itu kan tidak ada, karena kita sudah jamin. Nah, artinya kita semua husnuzon itu tidak dilakukan. Namun sekali lagi kita harus siap dengan resiko apapun, karena perjuangan Pak Roy Suryo itu bukan perjuangan pribadi, perjuangan yang mewakili aspirasi kita semua. Jadi kita harus ikut-ikut bareng-bareng pasang badan untuk mendampingi, mengawal para pejuang kita yang hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Setuju? Setuju. Pasang badan ya. Jadi harus membersamai sampai keluarnya saudara-saudara kita dalamnya. Silakan dong. Ya, saya kira terima kasih. Seperti yang sudah sudah disampaikan, saya kira berkali-kali oleh banyak tokoh. Pernyataan saya tidak jauh berbeda. Dan ini adalah kehadiran saya dan kawan-kawan buruh pada hari ini adalah bagian untuk memberikan solidaritas, memberikan dukungan penuh kepada Pak Roy Suryo, Pak Resmond, dan Bu Tifa, serta tokoh-tokoh lain yang dikriminalisasi ya. Ini adalah jelas tindakan kriminalisasi, dan jelas tindakan penetapan tersangka itu dalam pandangan saya tadi saya bilang mengatakan adalah satu tindakan melawan konstitusi. Karena putusan menetapkan tersangka Pak Resmond dan teman-teman ini adalah bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi membodohi rakyat dengan memanipulasi hukum. Ya, ada sesuatu di balik itu. Dan kita patut menduga, dengan sangat menduga keras, ini adalah bagian melindungi mantan presiden yang lalu, ya, yang tidak hanya dalam soal masalah ijazahnya, tapi juga masalah kebijakan-kebijakan yang sudah banyak terlihat adalah banyak manipulasi, diduga banyak korupsinya. Nah, ini kan salah satu hal yang dilakukan. Jelas dalam konstitusi itu kan tujuan bangsa negara kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dengan penetapan putusan ini adalah justru membodohi rakyat dengan main-main dengan hukum. Nah, saya kira Polda Metro Jaya, teman-teman kepolisian, ini harus dihentikanlah tindakan-tindakan macam begini, karena ini bagian merusak institusi Polri. Kasihan menurut saya adalah elit Polri yang busuk ini main dalam hal-hal kayak gini. Kasihan perwira-perwira, prajurit-prajurit yang sangat baik yang akhirnya menjadi korban. Karena kalau terusan kayak gini, saya kira bukan tidak mungkin amarah rakyat akan kembali seperti yang pernah terjadi. Yang kedua, saya kira putusan ini, penetapan tersangka jika terus dilanjut, apalagi ditahan, itu jelas melawan kehendaknya presiden, melawan perintahnya presiden. Kenapa? Kita tahu ada kasus, misalkan kasus Pak Bambang Tri, Ustaz Gus Nur, ya, itu kan sudah diampuni oleh presiden. Artinya presiden kenapa mengampuni bahwa penetapan tersangka itu banyak rekayasa, banyak manipulasi berarti kan. Nah, sekarang ada lagi orang ditangkap dengan hal yang sama. Artinya kan melawan presiden, saya kira. Bahkan presiden sedang baru saja membentuk tim reformasi kepolisian untuk bagaimana mengangkat harkat martabat kepercayaan pihak kepolisian. Kita ini cinta kepada Polri, kita butuh Polri, tapi Polri yang bersih, Polri yang betul-betul menegakkan aturan hukum secara baik gitu ya. Tidak main-main dengan aturan hukum, cari-cari pasal ya yang diada-adakan untuk hal-hal sesuatu. Nah, saya kira
memang kita minta Polri juga bersikap adil. Salah satunya adalah saya kira seperti Silverse Matutina misalkan. Nah itu kan harusnya segera ditangkap, orang bisa ditetapkan. Ya, kejaksaan pemerintah di situ harus berlaku adil saya kira. Nah itu saya kira Bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian, tentu kita harus terus bersamai adalah untuk kita memberikan semangat, karena sesungguhnya adalah orang-orang Dr. Resmond dan kawan-kawan itu saya kira mereka siap menghadapi risiko apapun, bahkan mungkin jauh lebih siap daripada kita terhadap ini. Mereka sudah menyatakan pasang badan. Artinya saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Lawyer tadi bahwa ini adalah bukan hanya urusan dia pribadi, tapi ini adalah urusan seluruh rakyat. Karena pada saat itu yang dipersoalkan adalah ketika Pak Jokowi sedang menjadi presiden, bukan sudah tidak menjadi presiden, itu sudah diperkarakan sejak lama. Maka yang paling penting menurut saya yang utama itu adalah supaya mengakhiri kegaduhan ini yang sudah bertahun-tahun ini, ya segera buktikan ijazah itu di pengadilan, selesaikan itu, akhiri konflik ini. Jadi saya agak menduga gitu, mantan presiden yang lalu itu kayak menikmati dengan situasi kayak gini gitu loh, mempermainkan rakyat. Ini saya kira sangat bahaya. Bahkan menurut saya belum melihat mantan-mantan presiden seperti ini. Saya kira itu saja yang disampaikan, yang bisa saya sampaikan. Karena apa? Saya kira yang jelas teman-teman buruh juga berada bersama gerakan ini untuk mendukung bagaimana tegaknya keadilan. Ya, kaum buruh juga mengalami masalah ketidakadilan, tentu akan bersama-sama dengan gerakan rakyat, kelompok manapun yang berjuang untuk keadilan, untuk perbaikan hukum, ya, untuk perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik. Saya kira saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kita semua, ya, para pejuang tanah air, ya, bahwa kita harus bersabar, mendampingi, dan semoga saja pemeriksaan saudara-saudara kita makin cepat makin bagus, ya. Karena waktu hujan kita harus pandai-pandai mencari kesibukan sampai selesainya pemeriksaan itu. Tapi jangan khawatir, di sebelah sana banyak kantin-kantin, silakan makan, tapi bayar sendiri-sendiri, ya. Ya. Ini Yang banyak homeless. tidak ada bos ini. Jangan dituduh-tuduh kita. Iya, oke. Ya, jadi jangan khawatir. Nanti kita akhiri dengan nyanyi-nyanyi yang ibu-ibu sangat pandai sekali. Tapi ada beberapa tokoh yang masih kami harap untuk memberikan komen, ya. Iya. Sama namanya. Oh iya, ini kita kan nanti coba Pak. Silakan beri komentar sedikit. Ya, jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa di Polda Metro Jaya ini kan tidak hanya menangani kasus Bang Rismond saja, Bang Rismond CS, Bang Roy Suryo, tapi baru kemarin dalam beberapa waktu minggu lalu Nikita Mirzani telah menyelesaikan sidangnya. Dan Nikita Mirzani itu adalah sidangnya itu produk dari penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan apa yang terjadi pada saat sidang, jaksa mengganti semua pasal yang diperiksa kepada Nikita Mirzani waktu di Polda. Waktu di Polda ganti semua pasalnya di kejaksaan, sehingga terus kemudian jaksa mengatakan, oh kami punya asas namanya dominus litis, bahwa jaksa itu adalah yang menguasai perkara. Sehingga kalau dikatakan bahwa pasal-pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah itu akan maju sehingga Jokowi itu akan menunjukkan ijazah di sidang, itu belum tentu. Bisa jadi jaksanya mengganti semua pasal ini, diganti, dan itu baru saja terjadi di sidangnya Nikita Mirzani, bahwa jaksa mengatakan ya itu kewenangan kita buat semua pasal itu diganti. Jadi Nikita Mirzani kan produk Polda Metro Jaya juga, ditahan juga di Polda Metro Jaya sempat beberapa waktu. Nah, kemudian untuk Gibran itu jangankan ijazahnya, riwayat pendidikannya pun juga dipertanyakan. Sangat dipertanyakan, karena lembaga negara, katanya kita suruh percaya lembaga negara. Lembaga negara punya ada 3 versi. Yang dari Setnek itu MDIS dulu baru UTS. MDIS itu 2004 sampai 2007, kemudian UTS itu 2007 sampai 2010 yang bentar ya. Karena kalau saya nggak seperti Termul ya. Saya kalau ngomong ada data-datanya gitu. Bentar, cari dulu yang, karena ada ini yang merah-merah ini dari yang Setnek, dan juga dari berbagai media mainstream ya, ada Nusantara TV, ada Okezone, ada Liputan 6, semua juga mengatakan MDIS dulu baru UTS.
Jadi semua berbeda dengan KPU. Jadi dari mana mereka dapat data ini? Apakah ada usaha supaya seolah-olah Gibran itu terlihat seperti S2, makanya MDIS dulu baru UTS, sehingga seperti berita Antara itu mengatakan bahwa UTS itu S2 gitu. Apakah ada usaha seperti itu? Karena ini di media-media dan sepertinya para termul-termul itu menikmati. Mereka nggak klarifikasi kalau nggak ada Pasuban gugat, mereka menikmati bahwa Gibran itu terlihat seperti S2 dulu dibanding S1 gitu. Karena MDIS dulu baru UTS. Kemudian yang di KPU, yang di KPU itu juga kan UTS itu 2004 sampai 2007. Padahal di surat keterangannya adalah Gibran itu dikatakan lulus grade 12 itu 2006. Dan sekali lagi surat keterangannya tertulis grade 12. Bukan Gibran itu lulus foundation, bukan Gibran itu lulus diploma. Jadi silakan kepada para pendukungnya cari program yang disebut grade 12 di UTS tahun 2004. Silakan cari, karena surat keterangan itu adalah grade 12. Gibran telah menyelesaikan grade 12, bukan Gibran menyelesaikan foundation, bukan Gibran menyelesaikan diploma. Jadi kalian carilah grade 12 itu apakah ada program seperti itu di UTS Insert. Jangan surat keterangan itu ditafsir lagi. Ya, masa surat keterangan telah menyelesaikan grade 12 itu ditafsir dulu. Grade 12 itu maksudnya foundation. Grade 12 itu maksudnya diploma. Masa surat keterangan ditafsir lagi gitu kan? Carilah program yang sesuai dengan tertulis bahwa Gibran telah menyelesaikan grade 12. Silakan kalian cari grade 12 itu apakah ada di UTS Insert program bersama grade 12. Dan juga kalau misalnya ditanya kenapa bisa ada aksi-aksi yang begini-begini, kan di sini ada ibu-ibu yang sudah pernah kirim surat ke saya kemana? Apakah dibalas? Suratnya apakah dibalas? Jadi katanya mesti baik-baik kirim surat nggak dibalas. Jadi makanya kalau kenapa mesti ada aksi-aksi begini, karena kalau dengan halus itu kurang ini, jadi kita mesti menyuarakan dengan lebih kencang meskipun dengan juga bahasa yang sopan gitu, bukan berarti jadi kasar-kasar. Coba saya tanya sedikit. Ya. Apakah dugaan masyarakat Roy Suryo dipaksa-paksa mau dipanggil karena sedang membongkar ijazah tadi, kemudian supaya terhenti penelitian itu tidak terbongkar ijazah Gibran? Ya sangat memungkinkan, karena apalagi kan kita sudah bisa lihat ya, ada beberapa juga yang berpendapat bahwa setelah Prabowo katanya mau pasang badan untuk KCIC WUS, terus kemudian habis itu tidak lama berikutnya Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah hopengnya, sahabat baik ya, lalu besokannya ada penetapan tersangka. Dan saya juga mempertanyakan kok bisa setelah menetapkan tersangka kebetulan juga ya ada meledak di SMA 72, di Seman 72. Ada apa gitu? Kok bisa pas sekali setelah hanya dalam hitungan jam terjadi ledakan gitu. Apakah ini ada hubungannya atau tidak ya? Saya bertanya-tanya. Jadi saya tidak menyatakan ada hubungan, saya bertanya apakah ada hubungan. Kok itu bisa pas sekali gitu beberapa hari ini gitu. Ya. Baik. Apalagi yang paling aneh bahwa Pak Roy, Bu Tifa, Pak Risman itu sering dikatakan teroris. Apakah itu kualat karena sering mengatakan mereka yang bukan teroris, tiba-tiba ada ledakan, justru itu kan yang meledakan itu bukan Pak Roy Suryo, bukan Pak Risman, bukan Bu Tifa. Jadi siapa yang sebenarnya teroris gitu kan? Siapa yang sebenarnya melakukan teror? Baik, jauh-jauh hari ini ada Bang Daeng yang saya tanya lagi. Jauh-jauh hari ya forum TNI ya itu meminta dalam poin 8-nya itu mengazulkan Gibran. Sekarang kita baru tahu apa keinginan para forum TNI itu. Ternyata memang Gibran itu terbukti sekarang tidak mempunyai ijazah SMA. Jadi layakkah rakyat dan para forum TNI itu meminta Gibran dimakzulkan? Layakkah Gibran dimakzulkan? Bagaimana Bang Deng? Ini Pak Arif Minardi, silakan. Udah, jadi saya kira kalau Pak Gibran mau dimakzulkan atau tidak, ya saya kira layak-layak saja. Tergantung bagaimana kekuatan rakyat melakukan mengepung DPR. Karena yang mengambil kebijakan itu adalah harus melalui sidang paripurna MPR. Tinggal kita desak aja kalau misalnya memang ibarat kata terbukti bahwa ijazah Gibran ini memang bermasalah, sama seperti bapaknya, gitu kan? Kita ambil pada saatnya rakyat akan mengambil sikap karena sudah sangat kecewa dengan situasi penanganan hukum terkait kasus ini yang sudah bertahun-tahun dan terlalu banyak memakan korban. Kita tidak ingin Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi korban-korban baru, padahal Pak Prabowo sudah membersihkan orang-orang yang sudah dihukum karena kasus ini sudah dibebaskan oleh Pak Prabowo. Tapi hari ini lagi-lagi oknum-oknum jenderal-jenderal yang ada di pihak kepolisian memanfaatkan situasi ini untuk membungkam suara rakyat. Selanjutnya saya persilakan
menyampaikan Pak Arif Minardi ini karena mungkin ada info-info penting yang perlu disampaikan bagaimana sikap kaum buruh Indonesia ke depan seperti apa. Ya. Ya, kami dari kaum buruh kita akan bersolidaritas kepada Pak Roy Suryo, Rismon dan Dr. Rifa dan kawan-kawan yang lain yang telah menjadi tersangka, yang telah dilakukan dengan tidak adil. Ya, karena ini kasat mata terlihat sekali bahwa ini sangat mengusik hati nurani kita, sangat mengusik rasa keadilan. Ya, dan itu sudah dibuktikan dengan pakar hukum sekelas Jimli Asidiki dan Mahfud MD yang mengatakan harusnya ditentukan dulu ijazah itu, ya, dengan ijazah, bukan Polri yang mengatakan itu asli. Dan bahkan dari kepolisian juga Susno Duaji dan Ugro Seno juga sama. Jadi ini kepada Kapolda atau Kapolri sudahlah hentikan, ya. Karena kami juga tidak bisa melihat orang diberlakukan tidak adil dan kami diam, tidak bisa. Kami ini juga kami sebagai aktivis yang sering berjuang untuk buruh, yang juga sering diberlakukan tidak adil, maka ketika orang lain diberlakukan tidak adil, ya kami akan bersolidaritas. Kami akan mengadakan aksi, ya, kepada entah di istana atau yang jelas ujungnya semua ini adalah penanggung jawab bersama Presiden. Presiden Prabowo tidak boleh diam dalam ini, ya, karena dia punya otoritas. Dia bisa memecat Kapolri, bisa memerintahkan Kapolri sebagai presiden. Ya, karena itu Pak Prabowo ini apapun yang dia punya perjanjian dengan Jokowi pada saat jadi presiden, itu kalau sebetulnya perjanjian apapun itu batal demi hukum. Ya, kalau dalam agama tidak boleh orang bersekutu dalam kemaksiatan. Ya, bersekutu dalam kezaliman itu haram itu. Ingin Bapak sebagai presiden hati-hati. Bapak punya tanggung jawab besar, kami berharap besar agar saya melihat Bapak juga punya niat baik untuk memperbaiki bangsa, tapi jangan dikotori oleh hal-hal kecil seperti ini. Bapak jangan mau didikte, ya, jadi ya kami dengan terpaksa akan seluruh buruh yang merasa terusik keadilannya itu akan ikut turun ke jalan. Bahkan kepada masyarakat, seluruh masyarakat bisa bergabung dengan kami kaum buruh, mahasiswa semua, mahasiswa masyarakat semualah. Kita akan melakukan aksi kepada Bapak Presiden agar hal-hal seperti ini dihentikan. Jangan sampai memecah belah bangsa. Ya, karena ini kita melihat tarafnya sudah berbahaya. Ini masalah penegakan hukum. Apabila penegakan hukum ini dilakukan main-main, ya kan, itu salah satu tanda kehancuran bangsa. Maka kalau yang lain mungkin oke, ya, tentang urusan program dan lain-lain. Tapi kalau keadilan tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi, keadilan tidak bisa dibiarkan. Maka itu kepada para buruh yang merasa yang terusik keadilannya, rasa hati nuraninya, dan kepada masyarakat umum, ya, mari kita bergabung untuk melakukan aksi bersama-sama yang nanti akan kita tentukan waktunya. Begitu. Sekali lagi mohon penanggung jawab tertinggi di negara ini, Pak Prabowo, segera bertindak. Apalagi akan ada reformasi kepolisian. Ini sudah sangat berlawanan dengan niat Pak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Juru, ya.
Baik ya. Ya. Baik. Coba ya untuk mengusir keponakan ya. Jangan sampai saudara kita yang masih di dalam diperiksa belum selesai dan kita sudah meninggalkan pulang. Ini tidak bertanggung jawab ya. Kita insya Allah tadi melakukan bersama-sama membersamai, kalau perlu kita hantar pulang para tokoh kita setelah keluar dari sini. Andai kata ya, andai kata ditahan, kita tetap tolak. Iya, ini semua adalah. Oh iya, ini ada Mas Arif ya, Mas Rizky dari mahasiswa Banten. Ya, sudah satu. Oh dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bayat! Hidup Bayat! Alhamdulillah. Merasa bangga rasanya bisa berkumpul dengan aktivis TPUA dan rakyat yang memiliki akal sehat. Ayo. Perlu diketahui bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Di Undang-Undang 45 Pasal 1 Ayat 2. Jadi negara ini milik rakyat. Jadi jabatan dari tingkat tertinggi presiden sampai pun RT itu adalah abdi rakyat, pelayan rakyat. Setuju? Begitu juga polisi. Polisi adalah pelayan rakyat, melindungi rakyat dan mengayun rakyat, bukan penindas rakyat. Setuju? Polisi pengayom rakyat. Betul. Jadi kita di sini mengawal. Kita sangat cinta dengan Polri. Kenapa? Karena Polri adalah milik rakyat. Jangan sampai institusi Polri ini dicederai oleh oknum-oknum. Begitu juga Pak Prabowo. Kami pendukung Anda. Kami pendukung Anda. Tolong pikirkan rakyat, pikirkan negara Anda. Jangan gara-gara satu orang negara Anda hancur berkeping-keping. Setuju? Kami tidak akan diam. Karena ini pintu masuk. Apabila Roy dan kawan-kawan dikriminalisasi, kami tidak akan diam. Kami tidak akan diam. Kami akan demo. Berjuang terus. Setuju kawan-kawan? Kami, saya terutama dari Sumatera Selatan, mengawal teman-teman di Sumatera Selatan, datang ke sini mendukung, memberikan support untuk teman kami Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka bukan bajingan, mereka bukan mafia, mereka bukan koruptor, mereka bukan perampok. Kenapa mereka seperti dimusuhi oleh pemerintahan ini? Mereka mengeluarkan ilmu mereka. Mereka adalah rakyat Indonesia, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kemerdekaan. Jangan sampai negara ini dikuasai oleh oligarki. Iya, baik. Baik. Jadi saya terutama dari Sumatera Selatan mewakili kawan-kawan mendukung Roy Suryo. Apabila terjadi kriminalisasi, kami tidak akan diam. Kami akan turun dari Sumatera Selatan ke Jakarta. Jadi itu saja dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Allahu Akbar. Ya, ini tadi perwakilan aktivis dari Sumatera Selatan ya. Dari Banten ada mahasiswa, saya pikir mewakili Mas. Rizky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini membersamai kawan-kawan seperjuangan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, menghadiri di sini karena saya ingin mengingatkan kepada aparat kepolisian bahwasannya jangan menjadi pembungkam demokrasi, jangan menjadi pembungkam keadilan, jangan menjadi pembungkam rakyat. Nah, pada hari ini seorang peneliti
seorang ilmuwan, beberapa orang dipanggil sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Apa itu kalau bukan pembungkaman? Seharusnya aparat kepolisian penegak hukum menjadi tempat untuk mencari keadilan, rakyat mencari keadilan, bukan untuk dikriminalisasi. Maka dari itu saya nyatakan di sini bahwa kalau seandainya 8 orang tersebut dikriminalisasi, kami seluruh rakyat Indonesia akan melawan. Maka dari itu semuanya bapak-bapak, ibu-ibu ikuti saya untuk sumpah rakyat Indonesia. Siap? Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sebelum kami tutup, saya lihat ada Pak Khalid dari Banten jauh-jauh ya. Walaupun selama ini pembelaan terhadap Banten, pagar laut yang sekarang sudah diuruk ya, tetapi beliau peduli juga terhadap kriminalisasi kepada saudara-saudara kita yang di dalam masalah pemberian ijazah palsu. Pak Khalid, silakan berbicara Pak Khalid. Ya. Angkatan Laut selalu jaya. Ya. Yuk. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, kami kesini pastinya tidak ingin disebut kelompok atau orang atau golongan orang-orang yang bebal. Kenapa? Orang bebal itu adalah orang yang tidak mampu mendasarkan pikirannya kepada sunatullah, kepada realitas yang nyata. Maka orang bebal biasanya dia tidak berpikir logis. Kan sudah jelas yang disebut syarat kerja ilmu atau pengetahuan itu ada 3. 1, pengumpulan data-data. 2, pelukisan data-data. Dan 3, penguraian atau pengertian data-data itu. Artinya di sini hukum berpikir yang benar adalah tulang punggung pengetahuan. Jika ada seseorang atau kelompok yang tidak bisa berpikir yang benar, artinya dia tidak bisa bekerja secara ilmiah. Maka dari itu, Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang lainnya yang berjuang mencoba untuk mempolalakukan secara ilmiah. Dia ingin mengungkapkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kemudian sebaliknya, jika ada seseorang yang membenci Rismond, membenci Dr. Tifa, membenci Rismond dan kawan-kawan yang lainnya yang mencoba untuk mengungkapkan kebenaran termasuk Roy Suryo, artinya dia orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak bisa hukum berpikir yang benar. Pastinya kerjaannya juga tidak ilmiah. Nah, kami berharap sebagai masyarakat, cobalah
berpikir ilmiah, berpikir logis. Nah, kemudian timbul kami sebagai masyarakat bertanya, bagaimana dengan hukum, kebenaran dan keadilan di negara kita ini? Sudah benarkah? Sudah ilmiahkah? Sampai menghasilkan hukum keadilan yang benar. Nah, artinya ketika kita sebagai masyarakat mencoba untuk berpikir yang benar, berpikir yang logis, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Artinya jangan sampai kita masyarakat dididik untuk menjungkir balikan kenyataan. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Saya ini masyarakat kecil, petani dan nelayan, bisa menilai proses kejadian ini. Masa iya ada orang ilmuwan yang mencoba meriset dan mengeksperimen, yang mencoba untuk meneliti tentang pengetahuan suatu kebenaran, kemudian dia dipaksakan ditersangkakan dengan tanpa dasar. Artinya dasarnya ya harus dibuktikan dulu benar dan salahnya. Belum tahu benar dan salahnya, ujug-ujug malah ditersangkakan. Nah, kami ini masyarakat kecil yang jelas, kami petani dan nelayan seluruh Indonesia, kecuali ternakan Jokowi, akan tetap berdiri membersamai Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena kami tidak ingin kebenaran mati dalam kegelapan. Kami tidak ingin membiarkan orang yang sedang mencoba untuk menyalakan cahaya di dalam negara yang gelap gulita ini. Artinya Roy Suryo akan saya bersamai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Cukup lama juga ya wartawan mendampingi kita semua. Kasihan ya. Kita kasih waktu untuk ngecas ya, untuk istirahat menjelang asar ya. Karena jangan sampai setelah para tersangka, para pahlawan kita keluar, para wartawan tidak mempunyai baterai habis ya. Ya. Jadi saya kira kita istirahat dulu ya. Untuk nanti kita lanjutkan, tapi jangan sampai pulang ya. Kita tetap harus mendampingi, tetap semangat. Terima kasih kepada rezim ya yang telah mengkriminalisasikan para pejuang ya, menyebabkan rakyat menjadi cerdas. Lihat tadi Bang Khalid ya, seorang nelayan, bagaimana orasinya ya, seperti ceramah ilmiah, dan ini akibat dari kriminalisasi para penguasa kepada kita semua jadi cerdas. Apalagi mama ya, dengan kesadarannya ya, menimbulkan kecerdasan itu melakukan pembelaan luar biasa. Kita tetap bertahan dan kita tetap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.